dicongkan kepada makhluk. Guru iki, guru itu guru, guru iki, iku guru. Disuruh untuk robitoh di situ. Anda diperlambat tapi Anda tidak tahu. Perjalananmu diperlambat. Yang namanya hablum minallah, tali langsung pada Allah itu enggak pakai ke makhluk. Ya nek hablum minannas. Mengapa kok yo harus berobitoh terhadap makhluk? Gak boleh itu. Kul katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedui Allah opo asyafaatu utawi pertolongan. Muhammad sendiri disuruh ngomong kalau syafaat itu milik Allah. Kalau yang memberi syafaat itu Allah. Mengapa kita umatnya kok ya menuduh bahwasanya syafaat itu milik Muhammad? Sudah melenceng jauh Quran ini, Pak. Dipelencengkan jauh. Az-Zumar tentang syafaat, lihat itu. Kanjeng Nabi nggak pernah ngomong aku isok nulungi awakmu, nggak pernah. Cuman mek gini tok, fattabi'uni yuhibbukumullah. Iku to aku. Mana itu? Apa potretnya Rasulullah kok kita disuruh ngikuti? Hanya satu, nggak boleh nyembah selain Allah, nggak boleh. Nggak pernah Rasulullah itu Abu Bakar, Utsman, Ali puji aku, sembah aku, enggak. Itu kan kelakuannya kapitalis, golongan mereka-mereka yang radikalis itu. Nggak boleh, Rasul sendiri nggak pernah. Kapan? Sampai kapan? Tentang syafaat ini gak dibahas secara sesungguhnya. Sampai kapan umat ini dibodohi, ya? Sampai kapan? Bahkan ada satu kelompok yang memviralkan diri dan menyeret umat untuk berpuja dan berpuji terhadap makhluk. Kitab karang-karangan yang karangan dari otaknya sendiri tapi bukan dari Allah, karena namanya ahli kitab itu Pak ya, alim tapi sebatas ilmu zahir, ilmu zahir. Ya secara otomatis ilmu dohir ya akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu dunya memangnya seperti itu. Dah ini ana nadhirun wa basyir.
nadhirum mubin. Sesungguhnya saya cuman memberikan peringatan dan kabar baik. Dah. Wis kembali kepada materi. Amaliyah apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah manakala di dalam amaliyah itu hati masih ada indikasi syirik pada Allah. Sekalipun itu syirik khafi. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Loh. Ini jawaban yang diberikan oleh Allah manakala amaliyah yang dilakukan itu masih ada indikasi syirik. Ulaika utawi wong akeh mang rupane alladzina iku laisa ora ono iku lahum keduwe mereka ulaik apa fil akhirati ing dalem akhirat ilanar kejaba mendapatkan siksa. Mereka yang beramaliyah yang di depan tadi Pak ya, yang ketika amaliyahnya itu masih ada indikasi syirik pada Allah. Contoh, nek ning atimu isik merasa dirimu yang melakukan iku wis syirik, iku wis syirik. Mana wa aslimu lahu, mana la haula wala quwata lakum, nggak ada. Justru Anda ini mengikrarkan diri sebagai Tuhan yang Anda tidak merasa. Anda merasa iman aku yang bisa melakukan begini begitu. Iku gak kerasa kalau kau itu ngaku Tuhan. Kita harus mendudukkan legalitas daripada ayat la haula wala quwata illa billah. Diindikasikan syirik khafi manakala di dalam hatimu itu masih dirimu merasa yang melakukan. Hitunglah, hisablah berapa puluh tahun hal itu terjadi pada diri kita. Berapa puluh tahun. Detik-detik kau keluar dari itu tatkala kau alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Ketika saat Anda ada satu kesadaran diri tentang dinul haq dan melaksanakan fungsi daripada dinul haq, disitulah detik-detik di mana Anda akan ada pelepasan perbuatan syirik. Disitulah detik-detik di mana Anda akan keluar dari penjaranya hawa nafsu. Disitulah di mana detik-detik Anda telah bebas dari kepentingan hawa nafsu. Disitulah di mana detik-detik kau dikatakan sebagai hati yang hidup dari kematian,
kebangkitan dari kematian yang selama ini kau rasakan. Ayat 16, mereka yang tidak mau tahu tentang dinul haq ini, semua perjalanan perbuatannya itu nggak akan ada nilai di mata Allah, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun kecuali illan nar, kecuali siksa yang di situ dikatakan an-nar adalah neraka. Di dunia sudah kau bisa baca, sudah kau baca dan kau rasakan bagaimana gelisah, rasa takutnya hatimu, rasa mamangnya hatimu, rasa tidak ada ketetapan hukum yang pasti dalam dirimu. Itu sudah bentuk siksa di dunia. Apalagi kau punya masalah belum selesai juga, kok hatimu gelisah dan khawatir, itu siksa sudah. Siksa. Mohon maaf, Joko rasui gak rabi-rabi dikarenakan metenteng hatinya pada Allah. Aku yakin dia tidak akan gelisah dengan kejokoane. Dudo suwe ora rabi-rabi sak bakdane setelah ditinggalkan istrinya. Gak mikir kedudoane disebabkan karena hatinya pada Allah. Enggak ada rasa khawatir, gelisah, gopoh, enggak ada. Bahkan ada yang menawani diguyu-guyu, diguyu dok. Bukan perkara nih anak wanitanya itu enggak cocok, enggak cantik, enggak, kalah dengan hatinya pada Allah. Ada yang seperti itu. Tapi jikalau Anda kok ya suwe ora duwe bojo-bojo, bah sing rondo, bah sing dudo, bah sing Joko, kok ya gelisah mikir, berarti tetanda kau disiksa Allah. Itu siksa dalam hatimu. Kita banyak masalah Bapak Ibu di dunia ini, terlepas dari pendamping. Kita yang sudah punya pendamping tidak terlepas dari urusan dunia, entah itu dengan orang lain utang piutang, entah janji belum dilaksanakan, entah bikin rumah gak jadi-jadi, ya nggak ada dananya begini. Kok yo gelisah hatimu, berarti ku tetanda dirimu jauh dari Allah. Siksa. Kok gelisah, ruwet ngono lho. Ning atiku khawatir. Jadi sisuk nek wis mari pondok lor iki ngalih ngunggahno pondok wedok. Engko pondok wedok diungsekno no endi ya iki enake ya. Mbuh engko daleh kali, gak enak kali. Gak enak godaan kali ngono kok. Ya gak apa-apa. Mbuh kok. Jadi gak enak kanca-kanca godaan ndukur kali ngono. Mbuh teko rendeng mbuh ya apa? Nek bengi kari ngebong ngono. Gelisah hati, khawatir dan lain sebagainya.
Iku bentuk bahwasanya di dunia ini Allah siksa hati kita. Apalagi besok di akhirat ini, di dunia sudah bisa dibaca. Ngomong itu gampang Gus. Jari sopo? Kedian ya memang ngono. Cuman kan dengan adanya ilmu ini memberikan nadhir, didatangkan terhadap hatimu itu untuk pepadang. Awiyo pepadang iro menyang atikan gelap. Sumeten damarmu nok nggone tempat sing gelap. Akhirnya kok muncul dadi padang. Padang iku kok gak madangi ming awakmu, iso uga madangi wong orang lain. Gawe pepadang iro menyang liyan, iku hakikatnya tidak madangi dirimu aja tapi juga orang lain. Berbuatlah kau untuk menyalakan lampu. Itu hakikatnya untuk tidak hanya padangnya dirimu tetapi juga orang lain. Dah. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal sholatnya tekun, Pak. Sodakoi tekun, zakatnya luar biasa, wong sugih, Pak. Ben wulan iku tuku beras dikekno wong rondo-rondo. Sholatnya wis gak tau lat, pinggir masjid masalah omai. Wis pokoknya disawang wong liya ngono mah oke, ngono lho ya. Oke, pokoknya wong oke lah yang ngono kuwi lah. Ngaji kan nok lereni. Sampak geger iki dengkeken. Turu wae nang nggone hotel Bandung. Iku ban gelundung. Ya, wis nang ndi ae. Numpak pesawat dibelani. Bahkan sampai carry ambek pesawat yo kelakon. Tetapi di situ ada orientasi di dalam diri itu selain Allah. Haji ini bentahun, Pak. Nonton di TV maksudnya, ya. Budal gak iso. Saya sekarang itu 35 tahun atau 40 tahun. Gak akan berbuah apa-apa besok di akhirat hal itu, Bapak Ibu. Gak akan. Sebab hanya satu alasannya, di dalam diri masih ada diri. Makanya matikanlah dirimu untuk menuju diri kang sejati. Baru matikanlah akumu untuk menuju aku yang sebenarnya. Baru itu nanti ada nilai. Kalau tidak di situ enggak ada nilai. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka usahakan ketika saat di dunia itu, Pak, apa yang mereka kerjakan saat di dunia itu, Pak, semuanya terhapus. Jadi gak ada nilainya sholatmu, gak ada nilainya zakat puasa hajimu, gak ada nilainya apapun di mata Allah. Karena
masih ada indikasi syirik di dalam hati ketika saat melakukan hal tersebut. Guys, iki peringatan dianggap kereng ya kereng, ndak ya ndak. Yang jelas, mengapa, apa asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan? Karena umat manusia hanya berbicara dan kepentingan duniawi saja. Karena umat manusia, khususnya umat Islam, hanya duduk di syariat, tidak bisa nggak mau ke hakikat untuk menuju makrifat Allah. Karena di lapangan umat manusia itu hanya berpedoman Alkitab, wahyu Allah yang bersifatkan muhakamah atau bersifatkan secara fisik, tetapi dia tidak mau menolak mereka karena menolak dinul haq atau tidak mau masuk di dalam tauhid. Ini persoalannya. Kok umpomo umat itu tidak, keadaan ruhaniyahnya tidak seperti itu, maka gak mungkin hari ini ayat diturunkan seperti itu. Gak mungkin. Gampangane omah umpama rumah Pak wis meh roboh, lho tahu, wis meh roboh. Kondisi masyarakat dan pemimpin ikut zalim pada Allah, wis tah. Gak mulai masyarakate, gak mulai umaroe, gak mulai ulamanya, kebanyakan ruhaniyahnya zalim pada Allah. Makanya muncul ayat pada malam hari ini, asbabun nuzulnya, sebab munculnya turunnya ayat ini dikarenakan memang kondisi iman kita sebagai umat manusia banyak teringgapi syirik khafi. Titik. Wis gak usah tak dawak-dawak no. Urusan yang ingin berdialog monggo, kapanpun juga monggo. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah segala amaliyah apapun tidak akan pernah bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat di mata Allah. Nah, di dunia ada Pak dipuja orang lain, tapi di mata Allah, disiplang Allah, lebih-lebih di akhirat. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan, baik yang ada di majelis maupun yang ada di interaktif 082 141 295 309. Monggo. Al-Fatihah. Akhirul kalam.